Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu biar dapat cerita-cerita mistik lainnya. Udah siap nonton. Di segmen Rasti kali ini, aku angkat kisah tentang urban legend, yaitu tentang hantu Herlina yang sempat viral di sosial media. Dalam kisah itu, Herlina ini adalah seorang santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nama pondok pesantrennya dirahasiakan ya lur, untuk menjaga nama baik pondok pesantren tersebut. Berbicara masalah latar belakang seorang Herlina, Herlina ini merupakan seorang santriwati yang memiliki paras cantik. Selain itu, ia juga memiliki sikap yang ramah. Dia sangat periang, ceria, dan senang bercerita ke teman-teman santri lainnya. Herlina juga sangat disayang oleh orang tuanya lur. Setiap sebulan sekali, Herlina rutin dijenguk oleh orang tuanya di pondok pesantren tersebut. Dan orang tuanya berharap kelak Herlina akan menjadi muslimah yang baik. Kalau kita pahami background kehidupan Herlina, itu kan tampaknya sempurna banget ya lur. Memiliki paras cantik, ramah, baik hati, apalagi keluarganya itu sangat sayang ke Herlina. Tapi lur, Herlina ini ternyata memiliki keinginan yang sangat besar yang belum ia dapatkan, dimana ia mendambakan kasih sayang dari semua orang, alias orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia ternyata haus kasih sayang dari orang-orang yang ia jumpai. Sikap ramah dan ceria yang ia tampakkan, ternyata itu caranya Herlina untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan sebenarnya respon dari teman-teman Herlina itu selalu baik kepadanya. Tapi entah kenapa Herlina ini selalu ngerasa belum puas gitu lur, dan pengen dapat perhatian yang lebih lagi. Iya, memang perhatian itu semacam candu sih lur, terlebih bagi orang yang nggak begitu dekat dengan kedua orang tuanya, atau kurang banyak teman. Iya, ntar jadinya suka cari masalah, atau minimal hate speech lah, buat dapat perhatian atau respon dari orang lain. Dan ternyata bener lur, suatu hari Herlina ini membuat ulah yang merugikan alias cari masalah. Dan ternyata bener, tujuannya itu ternyata buat menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ulah Herlina ini adalah ia sengaja mencuri batu cincin atau akik milik salah seorang kiai di pondok pesantren tersebut, dimana kiai tersebut adalah kiai pengajar dari santri-santri di pondok pesantren itu. Mungkin niat Herlina ini, dia ngambil akik, pas kiainya nyari, dia seolah-olah menjadi orang yang menemukan akik tersebut. Jadi biar dia disanjung gitu. Tapi ternyata rencana Herlina ini nggak berjalan dengan mulus lur. Pas ngambil akik tersebut, ternyata Herlina ini kepergok sama temennya yang sama-sama santri di pondok pesantren itu lur. Herlina ini jadinya gemeter dan udah berpikir yang aneh-aneh. Dia berpikir kalau tindakan fatalnya ini akan mengakibatkan ia dihukum. Dan pastinya Herlina yang notabene ingin dipandang baik, malah jadinya dipandang buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Herlina itu langsung kabur lur, dan ia lari sekenceng-kencengnya meninggalkan pondok pesantren tersebut. Tapi naas lur, saat Herlina lari, ia tertabrak mobil yang melintas hingga terhempaslah tubuh seorang Herlina. Herlina tewas seketika itu lur. Tapi nggak ada satupun warga pondok pesantren yang mengetahui bahwa Herlina ini sudah tewas. Yang diketahui oleh pihak pondok pesantren tersebut cuman Herlina itu kabur meninggalkan pondok pesantren selama beberapa hari. Mungkin pas kejadian tabrakan itu Herlina posisinya itu udah agak jauh dari pondok pesantren, jadi udah nggak begitu terdeteksi oleh pihak pondok pesantren tersebut. Orang tua Herlina menanyakan kondisi Herlina ke temannya lur. Sontak orang tua Herlina ini kaget dengar cerita dari temannya Herlina bahwa sebenarnya Herlina ini kabur dari pondok pesantren soalnya ketahuan mencuri batu akik milik kiai pondok pesantren tersebut. Orang tua Herlina pastinya nggak mempercayai begitu aja lur. Ya memang wajar sih orang tua belain anak, soalnya Herlina ini kan dikenal baik anaknya. Jadi ya pastinya kabar itu nggak ditelan mentah-mentah oleh kedua orang
orang tuanya. Akhirnya orang tua Herlina ini mencari Herlina di sekitar pondok pesantren. Dan di sekitar sana, orang tua Herlina ini menemukan satu pohon besar yang berbau busuk. Dan ada semacam gundukan aneh di sekitar sana. Yang namanya feeling atau ikatan orang tua pastinya kuat banget ya lur ke anaknya. Soalnya orang tua Herlina ini memutuskan untuk menggali gundukan tanah tersebut. Betapa kagetnya orang tua Herlina melihat bahwa yang di dalam gundukan tersebut adalah jasad Herlina. Dan pihak orang tualah yang pertama kali mengetahui hal ini. Pastinya orang tuanya shock banget dong ya. Soalnya Herlina ini kan anak kesayangan. Mungkin Herlina ini juga anak tunggal kali ya lur. Sampai-sampai orang tua Herlina itu tidak terima dengan kejadian ini. Kejadian yang menyebabkan Herlina tewas tertabrak mobil. Dan orang tua Herlina berniat untuk membalas dendam ke pihak pondok pesantren. Alhasil nih lur, tubuh Herlina yang udah nggak bernyawa itu dibawa oleh kedua orang tuanya ke rumah seorang dukun berilmu hitam. Karena saking sayangnya ke anaknya nih, orang tua Herlina ini menginginkan agar Herlina ini hidup kembali lur. Gimanapun caranya dan apapun syaratnya bakalan ia penuhi. Selain itu, orang tua Herlina juga berniat untuk membalas dendam ke pihak pondok pesantren. Dan dukun ini memberikan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon mereka harus menyiapkan darah segar untuk diminum Herlina. Biar Herlina ini tetap hidup. Dan kalau syaratnya ini nggak dipenuhi, maka Herlina ini akan kembali mati lur. Dan gilanya, syarat ini disanggupi oleh orang tua Herlina. Melalui ritual yang dilakukan oleh si dukun, akhirnya jasad Herlina hidup kembali. Tapi roh yang dimasukkan ke dalam jasadnya Herlina itu bukanlah roh Herlina yang asli, melainkan roh yang menggerakkan jasad Herlina itu adalah roh penasaran. Dan beberapa hari kemudian, Herlina yang sebenarnya adalah roh hantu penasaran kembali lagi ke pondok pesantren lur. Dan ia diterima kembali di pondok pesantren tersebut. Setelah Herlina ini janji buat nggak ngulangi perbuatannya lagi. Nah, udah tuh akhirnya maaf-maafan terus diterima lagi sama kiai dan santri-santri yang lain. Awalnya oke-oke aja tuh, nggak merasa ada yang aneh dari diri Herlina. Tapi selang beberapa hari kemudian, teman-teman Herlina ini mulai merasa curiga loh. Soalnya Herlina ini mukanya tampak pucat dan jadi jarang berbicara. Padahal kan biasanya Herlina ini anaknya ceria, anaknya periang, dan suka cerita-cerita gitu loh. Hari demi hari berlalu, setiap Jumat Kliwon, Herlina ini selalu membawa koper yang berbau busuk. Makin curigalah itu teman-teman Herlina kan. Karena penasaran, temannya Herlina ini sempat secara diam-diam membuka kopernya tanpa sepengetahuan Herlina. Dan mengejutkan banget lur. Ternyata isi kopernya Herlina itu adalah darah yang udah membusuk. Nah, teman-temannya Herlina mau lapor nih ke pihak pondok pesantren. Tapi belum sempat lapor. Malamnya pondok pesantren itu dibuat heboh lur. Jadi ceritanya, Herlina ini mau mandi dan minta dianterin oleh penjaga pondok pesantren. Tapi anehnya, selama 2 jam mandi kok nggak kelar-kelar ya mandinya. Akhirnya didobraklah itu pintu kamar mandinya. Dan penjaga pondok pesantren ini tiba-tiba berteriak. Tahu nggak lur yang dilihat oleh penjaga ini apa? Penjaga itu melihat bahwa Herlina berubah menjadi wanita seram berbaju merah dengan wajah yang pucat dan memiliki taring seperti serigala sambil ia tertawa menyeramkan. Dan di saat itu katanya hantu Herlina ini hendak akan menggigit leher penjaga pondok pesantren tersebut. Dan penjaga itu langsung lari terbirit-birit, kemudian melaporkan hal yang dilihatnya ke kiai pondok pesantren tersebut. Para kiai terbangun dan menghardik roh jahat yang bersemayam dalam jasad Herlina. Dengan melantunkan doa, kiai tersebut berhasil menangkap roh jahat yang bersemayam dalam jasad Herlina dan memasukkan roh jahat tersebut ke dalam botol. Kemudian ditutupnya erat lalu dibuang. Gak ada yang boleh membuka ataupun menemukan botol tersebut. Tubuh Herlina kemudian roboh dan kembali menjadi jasad yang sudah mati. Oleh para kiai dan santri, jasad Herlina diantarkan ke rumah orang tuanya dan dikuburkan dengan layak. Orang tua Herlina akhirnya menerima dan mengikhlaskan kepergian Herlina. Para kiai mendampingi orang tua Herlina. Akhirnya, orang tua Herlina meminta maaf dan bertobat. Namun dalam versi lain, ada beberapa saksi yang mengungkapkan kalau hantu Herlina ini sebenarnya udah memakan korban jiwa lur. Yang diduga, korban tersebut adalah santri yang melaporkan Herlina mencuri akik dan korban berikutnya adalah kiai yang memiliki akik tersebut. Selain itu, sebelum roh jahat yang ada di tubuh Herlina itu berhasil ditangkap, beberapa petugas pondok pesantren di sana konon katanya ditemukan meninggal dunia dengan bekas gigitan di lehernya. Diduga mereka kehabisan darah karena digigit
digigit dan dihisap darahnya oleh Herlina. Dan katanya kejadian ini tuh berlangsung sekitar tahun 2008-an lur. Barangkali ada dulur Lamongan di sini yang tahu secara spesifik kapan terjadinya hantu Herlina ini, bisa kalian komen di kolom komentar. Dan terlepas cerita ini real atau tidak, hikmah yang bisa kita ambil, janganlah berlebihan dalam mencari pujian atau perhatian orang lain. Kadang-kadang tanpa kita sadari justru malah melakukan hal yang konyol. Dan satu lagi, dendam bukan suatu penyelesaian masalah, malah akan menambah masalah baru yang lebih serius. Apalagi main dukun-dukunan. Duh, janganlah lur, susah jalanmu nanti. Dan bersikap ikhlas akan membuat hati kita itu jauh lebih tenang. Sekian video ini, dan aku nggak lupa untuk menyapa dulur-dulur dari Lamongan. Silahkan kalian absen di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian cerita ini tuh menarik, jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur. Kejadian yang menyebabkan Herli di saat itu lur, katanya hantu Herlina ini sempat akan hendak menggigit leher pondok.